Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nataram, NIM 2112234041. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniah Sekayu. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ditugaskan oleh Pak Peri Supriyanto, dan untuk materinya adalah teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi Delman 1961 mengidentifikasikan ada 3 faktor utama yang mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan ekonomi dari masa ke masa. Pertama, adanya pertumbuhan ideologi. Setiap generasi pemikir ekonomi mempunyai basis ideologi sendiri-sendiri serta memiliki rujukan teoretis dan rekomendasi kebijakan yang berlainan. Bila terjadi perubahan basis ideologi, maka kerangka teori dan rekomendasi kebijakan pun akan berubah. Kedua, adanya revolusi dan inovasi teknologi. Aktivitas ekonomi kini mengalami perubahan sangat fundamental akibat sukses besar revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi teknologi yang berlangsung spektakuler itu membawa implikasi luas dan pengaruh kuat pada perkembangan teori dan paradigma pembangunan. Contoh, lahirnya paradigma perekonomian berbasis pengetahuan adalah produk revolusi teknologi tersebut. Ketiga, adanya perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tercermin pada semakin terintegrasinya kegiatan ekonomi antar bangsa. Gejala integrasi ekonomi yang lazim disebut perekonomian tanpa batas, ditandai oleh: pertama, liberalisasi ekonomi dan intensifikasi perdagangan bebas antar negara. Kedua, meluasnya wilayah operasi perusahaan-perusahaan multinasional. Ketiga, pesatnya perkembangan bisnis keuangan internasional. Mazhab historismus ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Dalam alam pikiran, mazhab ini memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan dan pembangunan secara kumulatif. Menurut mazhab ini, sebuah masyarakat akan senantiasa berubah, namun dengan siklus yang konstan. Kedua, menekankan pada pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Mazhab ini menekankan tentang adanya komunalisme, perekonomian organisme sosial yang dipandang sebagai akumulasi setiap unit yang ada di dalamnya dan membentuk sebuah kesatuan yang unik, bahkan sebagai unit yang terpisah dan berjalan sendiri. Mazhab ini juga menekankan tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan tidak mempercayai invisible hand yang mampu menghasilkan keseimbangan pasar. Ketiga, mazhab historismus menggunakan pendekatan induktif dalam analisisnya dan mempelajari ekonomi dari perspektif sejarah-sejarah umat manusia. Keempat, mazhab historismus mendukung pandangan yang bersifat konservatif. Mazhab ini memandang perlu adanya kebijakan yang mengarah pada perbaikan kondisi masyarakat secara umum karena terdapat dampak positif yang akan dihasilkan. Menurut Friendlies, ada 5 tahap perkembangan ekonomi didasarkan pada cara produksi suatu masyarakat, yaitu: pertama, tahap berburu atau barbarian, yang merupakan ciri masyarakat primitif di mana pada tahap ini masyarakat memenuhi kebutuhannya hanya dari alam. Kedua, tahap beternak atau pastoral, di mana pada tahap ini sudah ada kegiatan berternak namun masih bersifat nomaden. Ketiga, tahap agraris, di mana pada tahap ini masyarakat mulai menetap dan bertani secara subsistem. Keempat, kombinasi antara tahap bertani dan industri, manufaktur dan perdagangan, di mana pola-pola industri, manufaktur dan perdagangan masih dalam bentuk yang sederhana. Kelima, kombinasi antara tahap bertani dan industri, manufaktur dan perdagangan, di mana pola-pola industri, manufaktur dan perdagangan sudah dalam bentuk yang maju. Bruno Hildebrand
Sebagai kritiknya terhadap List, Hildebrand menyatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi ataupun cara konsumsi, tetapi pada cara distribusi. Menurut Hildebrand, perkembangan ekonomi dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu pertama, perekonomian barter, kedua, perekonomian uang, ketiga, perekonomian kredit. Karl Butcher, pendapat Butcher merupakan sintesa dari pendapat List dan Hildebrand. Menurut Butcher, perkembangan ekonomi akan melalui 3 tahap, yaitu pertama, perekonomian subsistem, di mana produksi untuk keperluan sendiri. Kedua, perekonomian kota, di mana perdagangan sudah meluas. Ketiga, perekonomian nasional, di mana peran pedagang menjadi sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira, NIM 2112230093. Saya dari kelompok 3, kelas 3 RPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya dan saya akan melanjutkan penjelasan tersebut dan memaparkannya dalam video ini. Pokok pikiran Rostow. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi itu dibagi menjadi 5 tahap. Pertama, masyarakat tradisional. Kedua, prasyarat lepas landas. Ketiga, lepas landas. Keempat, menuju kedewasaan. Dan 5, masa konsumsi tinggi. Pertama, masyarakat tradisional. Ciri utama ekonomi dari masyarakat ini yaitu proses produksinya yang masih terbatas, yang ditandai dengan produksi yang masih bersifat primitif atau tradisional. Kebiasaan masyarakat ini juga yang kurang rasional, seperti pembangunan monumen, upacara atau adat keagamaan, pernikahan, penguburan yang biayanya tidak sedikit, peperangan, dan kebiasaan hidup mewah yang dilakukan oleh penguasa tanah. Lalu tahap prasyarat lepas landas. Secara otomatis fenomena pertumbuhan ekonomi akan senantiasa mengiringi tahap ini dan tahap sesudahnya. Ada prasyarat untuk tumbuh dan kekuatan sendiri membutuhkan perubahan yang mendasar pada 3 sektor non-industri. Pertama, pembangunan infrastruktur, terutama pada alat transportasi. Tentu saja jika transportasinya berjalan dengan bagus, jalannya bagus, segala pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pun ikut berjalan dengan lancar. Seperti pembuatan pasar atau pembukaan pasar baru dan globalisasi yang akan datang. Kedua, revolusi teknologi dari sektor pertanian. Jika teknologinya sudah maju, tentu saja tidak memakan banyak biaya dan memakan banyak waktu. Ketiga, peningkatan impor yang didanai dari hasil produksi dan pemasaran beberapa sumber daya alam yang semakin efisien. Bahkan jika mudah, impor modal pun akan berjalan dengan lancar. Lalu tahap lepas landas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan karakteristik dari tahap ini. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, misalnya revolusi politik, pesatnya teknologi infrastruktur, kenaikan investasi yang pesat, terbukanya pasar-pasar baru. Rostow mengemukakan 3 ciri utama dari negara-negara yang sudah mencapai masa lepas landas, yaitu terjadinya kenaikan investasi yang tinggi atau produktif dari semula sama atau kurang dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional atau produk nasional bersih. Kedua, berkembangnya satu atau beberapa sektor industri yang laju pertumbuhannya yang sangat tinggi. Ketiga, terciptanya suatu kerangka politik, sosial, dan berkembangnya mendukung perkembangan sektor modern. Lalu tahap menuju kedewasaan.
Tahap ini diartikan sebagai suatu tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern dan hampir semua kegiatan produksinya. Jadi masyarakat di tahap ini sudah hampir semua proses produksinya menggunakan alat teknologi yang canggih. Lalu tahap konsumsi tinggi. Pada tahap ini masyarakat sudah tidak memikirkan atau sudah berkurang. Tidak terlalu memikirkan tentang produksi lagi, tetapi memikirkan tentang perkembangan dan konsumsi yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Pada tahap ini, perhatian masyarakat lebih ditekankan pada masyarakat yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. 3 macam tujuan masyarakat atau negara, yaitu memperbesar kekuatan dan pengaruh ke luar negeri. Kedua, menciptakan negara yang pendapatannya yang lebih merata, atau masyarakat yang pendapatannya kecil akan ditingkatkan lagi. Ketiga, orientasi konsumsi masyarakat tidak lagi terhadap sandang pangan dan papan, tetapi terhadap barang-barang sekunder atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Lestari, NIM 2112233030. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai mazhab klasik. Di antara para ekonom klasik, Adam Smith dan David Ricardo lah yang telah meletakkan landasan perkembangan pemikiran ekonomi selanjutnya. Dalam mazhab ini, itu para ekonom memiliki persepsi yang sama mengenai tatanan ekonomi masyarakat. Yang pertama, kebijakan pasar bebas merupakan jiwa bagi suatu perekonomian, di mana individu dan juga unit-unit usaha itu harus diberikan kebebasan dalam menjalankan kegiatannya. Yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan dengan menggunakan mekanisme pasar itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan adanya campur tangan pemerintah. Yang ketiga, nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa, tingkat laba itu ditentukan oleh mekanisme yang terjadi di antara pemerintah dan juga penawaran di pasar. Nah, menurut pandangan klasik ini, ada 3 syarat mutlak yang diperlukan guna mencapai keserasian dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama, spesialisme. Yang kedua, efisiensi. Dan yang ketiga, ada pasar bebas. Nah, dalam mazhab ini, Adam Smith ini telah membagi 4 tahapan sejarah peradaban manusia. Yang pertama, tahap berburu, di mana tahap ini itu tidak mengenal hak-hak milik secara eksklusif. Nah, yang kedua, tahap beternak. Dalam tahap beternak ini, struktur dan juga hak milik dan akumulasi kekayaannya itu sudah diperluas. Yang ketiga, tahap pertanian. Tahap pertanian ini masyarakat itu sudah menetap pada satu lokasi tertentu. Yang keempat, tahap perdagangan. Tahap perdagangan ini ditandai dengan berkembang pesatnya pertumbuhan kota dan juga pusat. Agar inti dari pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith ini mudah dipahami, kita dapat membedakan 2 aspek utama dalam teori ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Nah, dalam pertumbuhan output total ini, Adam Smith itu telah membagi unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, sumber daya manusia. Dan yang ketiga, ada akumulasi modal yang dimiliki. Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output di samping akumulasi modal. Yang pertama, makin meluasnya pasar. Yang kedua, itu adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal. Nah, teori yang kedua itu pertumbuhan penduduk. Menurut Adam Smith, pertumbuhan penduduk ini dinilai mampu mendorong perekonomian. Dengan bertambahnya penduduk ini akan memperluas pasar, dan perluasan pasar ini akan mempertinggi tingkat perekonomian, spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampaknya, spesialisasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi dalam pertumbuhan penduduk.
di mana adanya spesialisasi ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Nah, dalam teori Adam Smith ini ada beberapa kritik. Yang pertama, adanya pembagian kelas dalam masyarakat. Yang kedua, itu karena menabung, alasan menabung. Yang ketiga, asumsi persaingan sempurna. Yang keempat, pengabaian peranan entrepreneur. Yang kelima, asumsi stasioner. Nah, teori David Ricardo ini saya akan menjelaskan tahapan awalnya, yang dimana itu sejarah perjalanan hidupnya David Ricardo ini tidak pernah mengenyam ekonomi secara formal. Semuanya dipelajari oleh David Ricardo ini secara otodidak. Namun pekerjaannya di pasar modal sudah digelutinya sejak 14 tahun, yang dimana yang membuatnya telah begitu paham tentang dunia ekonomi dan juga keuangan. Seseorang yang berjasa mendorong David Ricardo ini untuk menuliskan pikiran-pikirannya tentang masalah-masalah ekonomi adalah James Mill, atau itu ayah dari John Mill. Baiklah, sekian itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai mazhab klasik ini. Baiklah, saya akhiri materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, nama saya Cindy, NIM saya 2112230015. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari pokok pikiran Ricardo. Pokok pikiran Ricardo. Ricardo merupakan pemikir yang paling menonjol di antara para pakar mazhab klasik. Ada dua perbedaan antara pemikiran Ricardo dan Smith. Yang pertama, Smith menggunakan pendekatan empiris indukatif, sedangkan Ricardo sebagai ekonom pertama yang meletakkan fondasi pendekatan teoritis dedukatif. Smith dikenal sebagai akademisi, malah mengembangkan pendekatan ilmiahnya dengan menggunakan metode empiris indukatif. Sedangkan Ricardo yang dikenal sebagai praktisi justru mengembangkan pemikiran konseptual dengan metode teoritis dedukatif. Kedua, Smith memandang masa depan perkembangan masyarakat dengan nada optimis, sedangkan Ricardo memberikan isyarat tentang masa depan yang suram. Proses pertumbuhan yang diasumsikan oleh Ricardo dalam teori ini adalah yang pertama, jumlah tanah terbatas. Kedua, tenaga kerja akan meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah nominal. Apabila upah nominal berada di atas tingkat upah minimal atau tingkat upah alamiah natural wage, maka jumlah tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya. Yang ketiga, akumulasi modal terjadi jika tingkat keuntungan yang diperoleh para pemilik modal berada di tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka untuk melakukan investasi. 4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu. 5. Sektor pertanian sangat dominan. Dengan terbatasnya jumlah tanah, maka pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja akan menurunkan produk marginal yang kemudian kita kenal dengan istilah hukum kenaikan yang semakin berkurang. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di tingkat alamiah, maka penduduk atau tenaga kerja akan terus bertambah. Dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekankan tingkat upah ke bawah. Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Artinya, bisa memperlambat bekerjanya the law of diminishing returns. Pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi kapitalis menurut Ricardo. Proses ini tidak lain adalah proses tarik-menarik antara dua kekuatan dinamis
yaitu antara hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang dengan kemajuan teknologi. Sayangnya, proses tarik-menarik tersebut akhirnya dimenangkan oleh the law of diminishing returns. Keterbatasan faktor produksi tanah sumber daya alam akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber daya alamnya. Apabila semua potensi sumber daya alam telah dieksploitasi secara penuh, maka perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat mencapai posisi stasionernya dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tingkat output konstan. 2. Jumlah penduduk konstan. 3. Pendapatan per kapita juga konstan. 4. Tingkat upah pada tingkat upah alamiah. 5. Tingkat keuntungan pada tingkat yang minimal. 6. Akumulasi modal yang berhenti. 7. Tingkat sewa tanah yang maksimal. Kritik terhadap teori Ricardo. 1. Pengabaian pengaruh kemajuan teknologi. Kenyataannya, kenaikan produksi pertanian yang sangat pesat di negara-negara maju telah membuktikan bahwa Ricardo kurang memperhatikan potensi kemajuan teknologi dalam menahan laju berlakunya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang dari faktor produksi tanah. 2. Pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Pandangan Ricardo bahwa negara akan mencapai keadaan stasioner secara otomatis sangatlah tidak beralasan, karena tidak ada perekonomian yang mencapai keadaan stasioner dengan laba yang meningkat, produksi yang meningkat, dan adanya akumulasi modal. 3. Pengabaian faktor-faktor kelembagaan. Faktor-faktor ini diasumsikan pada kondisi yang sempurna. Kenyataannya, faktor tersebut sangat berperan dalam pembangunan ekonomi dan tidak dapat diabaikan begitu saja. 4. Teori Ricardo bukan teori pertumbuhan. Menurut Schumpeter, teori Ricardo bukanlah teori pertumbuhan ekonomi, tetapi teori distribusi yang menentukan besarnya peranan tenaga kerja, tuan tanah, dan pemilik modal. Menurut Ricardo, tanah mempunyai peranan yang paling dominan dalam perekonomian, sedangkan tenaga kerja dan modal berada pada urutan berikutnya. Ricardo juga gagal menunjukkan tentang teori distribusi fungsional karena dia tidak bisa memberi batasan pada peranan masing-masing faktor produksi. 5. Pengabaian suku bunga. Kelemahan dari teori Ricardo ini adalah pengabaian suku bunga dalam pertumbuhan ekonomi. Dia tidak menganggap suku bunga sebagai imbalan jasa yang terpisah dari modal, tetapi termasuk dalam laba. Pendapat yang salah ini bermula pada ketidakmampuannya dalam membedakan pemilik modal dan pengusaha. Mazhab Keynesian Harold Domar. Teori pertumbuhan Harold Domar dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keyner, yaitu Roy V. Harold dan F. C. D. Domar. Pokok pikiran Harold Domar. Teori Harold Domar memiliki beberapa asumsi. A. Perekonomian dalam keadaan penuh dan faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. B. Perekonomian terdiri dari dua sektor, sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. C. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. D. Kecenderungan menabung besar tetap. D. Kecenderungan menabung besarnya tetap. Demikian juga rasio antara modal dan output dan rasio pertambahan modal output. Kritik terhadap teori Harold Domar. 1. IPS dan I-core tidak konstan. Padahal kenyataannya kedua hal tersebut mungkin saja berubah dalam jangka panjang. 2. Proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak tetap. Dalam kenyataannya, proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal biasanya berubah yang berarti bahwa teknik produksi selalu bisa. 3. Harga tidak akan tetap konstan, padahal harga selalu terjadi di setiap waktu dan sebaliknya dapat menstabilkan situasi yang tidak stabil. 4. Suku bunga berubah. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM 21122311. Saya akan melanjutkan
Penjelasan dari Cindy. Teori pertumbuhan neoklasik atau Soloswan, pokok pikiran Soloswan. Menurut teori Soloswan ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada kesediaan faktor-faktor produksi, termasuk penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Sifat-sifat teori pertumbuhan neoklasik nampak pada gambar. Gambar tunjukkan oleh 1, 2, dan seterusnya. QT adalah tingkat produksi pada tahun T. TT adalah QT adalah tingkat produksi pada tahun T. TT adalah tingkat teknologi pada tahun T. KT adalah jumlah stok barang modal pada tahun T. LT adalah jumlah tenaga kerja pada tahun T. A adalah pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan 1 unit modal. B adalah pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja. Teori pertumbuhan endogen. Romer memasuki komponen teknologi endogen, hasil dari penelitian dan pengembangan dan ilmu pengetahuan ke dalam model pertumbuhannya. Pokok pikiran teori pertumbuhan endogen. Model pertumbuhan endogen ini menyajikan sebuah kerangka teoritis yang lebih luas dari teori-teori sebelumnya, yang hanya menekan pentingnya proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen ini muncul sebagai kritik terhadap asumsi dari teori pertumbuhan neoklasik dan konvergenitas terhadap di berbagai negara. Kritik terhadap teori pertumbuhan endogen. Kelemahan teori ini adalah bahwa teori ini masih menggunakan beberapa asumsi teori klasik yang terbukti tidak cocok untuk diterapkan di NSB. Pertumbuhan ekonomi di NSB seringkali dihambat oleh serangkaian inefisiensi yang bersumber pada kelemahan infrastruktur, kerapuhan sistem kelembagaan dan pasar, baik pasar modal maupun pasar barang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 211223008. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan materi tentang teori Schumpeter. Teori Schumpeter ini pertama kali ditemukan oleh Joseph Alois Schumpeter yang lahir pada 8 Februari 1883 di Austria. Schumpeter memulai studinya di bidang hukum pada University of Vienna. Pada tahun 1906, dia menyelesaikan program doktornya di bidang ilmu ekonomi di bawah bimbingan seorang tokoh neoklasik sekaligus pakar teori tentang modal, Eugen von Bamberg. Pada tahun 1909, dia diangkat sebagai guru besar di bidang ilmu ekonomi dan pemerintahan pada University of Czernowitz. Pada tahun 1919 sampai 1920, dia dipercaya menjadi Menteri Keuangan di Austria. Kemudian pada tahun 1920 sampai 1924 menjalani karirnya sebagai Presiden Brederman Bank, salah satu bank swasta terkemuka di Austria pada masa itu. Schumpeter boleh dikatakan merupakan orang pertama yang mendalami teori pertumbuhan ekonomi. Melalui salah satu tulisannya, Teori der Wirtschaftsentwicklung, yang diterbitkan pada tahun 1911 dan kemudian pada tahun 1934, buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Tema mengenai pertumbuhan ekonomi juga dibahas dalam bukunya yang berjudul Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi pada tahun 1943. Pokok pikiran Schumpeter. Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911, yang kemudian pada tahun 1934 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Kemudian dia mengulas lebih dalam teorinya mengenai proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul Business Cycle. Faktor-faktor penunjang inovasi. Schumpeter membedakan pengertian inovasi
dan invensi atau penemuan. Seorang yang menemukan mesin uap dapat disebut sebagai seorang inventor atau penemu, tetapi bukan inovator atau pengusaha yang pertama kali mendirikan perusahaan kereta api adalah inovatornya. Dengan kata lain, inovasi adalah penerapan pengetahuan teknologi di dunia bisnis dan kemasyarakatan. Jadi seorang inovator belum tentu inventor, begitu pula sebaliknya. Runtuhnya kapitalisme. Berkaitan dengan sistem kapitalis, Schumpeter mengemukakan 3 pendapat. Pertama, sistem kapitalis merupakan sistem yang paling cocok bagi timbulnya inovasi, pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, menurut Schumpeter, bagi negara sedang berkembang yang berusaha mengejar kemajuan ekonomi atau pertumbuhan output, maka sistem kapitalis sangatlah sesuai untuk diterapkan. Kedua, Schumpeter berpendapat bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalis akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan sekaligus distribusi pendapatannya akan lebih merata. Distribusi pendapatannya yang semakin merata ini disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi yang berdampak pada melimpahnya barang-barang konsumsi. Ketiga, Schumpeter menyatakan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalis akan runtuh karena adanya transformasi gradual di dalam sistem tersebut menuju ke arah sistem yang lebih bersifat sosialistis. Selanjutnya adalah teori ketergantungan. Salah satu tokoh yang paling menonjol pencetus teori ini adalah Andre Gunder Prang. Dalam salah satu tulisannya yang berjudul Kapitalisme and Underdevelopment Latin America 1969 menyatakan bahwa kontak antara negara-negara core dan negara-negara periferi lah yang menyebabkan keterbelakangan di negara-negara periferi. Kontak tersebutlah yang menyeret negara-negara periferi masuk ke dalam sistem kapitalisme dunia dan kemudian terperangkap di dalamnya. Sementara itu, Antonio dos Santos 1970, seorang pakar teori ketergantungan lainnya, mengklasifikasikan ketergantungan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Ketergantungan kolonial, 2. Ketergantungan industri, 3. Ketergantungan teknologi industri. Menurut Todaro X. Smith tahun 2003, pendekatan ini sebenarnya terpecah ke dalam beberapa aliran pemikiran, namun kesemua aliran pemikiran tersebut dapat dibagi 3. 1. Model ketergantungan neokolonial, 2. Model paradigma palsu, 3. Tesis pembangunan dualistik. Terlepas dari itu semua, teori ini mempunyai 2 kelemahan mendasar, yaitu 1. Meskipun teori ini menawarkan penjelasan yang cukup menarik mengenai fenomena keterbelakangan di negara sedang berkembang, teori ini tidak mampu memberikan solusi bagaimana cara negara-negara tersebut dapat terlepas dari keterbelakangan yang selama ini mengekang mereka. Teori ini mengabaikan faktor-faktor internal seperti struktur ekonomi, sosial budaya, serta pola perilaku masyarakat sebagai penyebab keterbelakangan di NSB. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.